Jangan lupa like and comment and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, agar saya bisa menambah video-video lagi yang bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang sholat lagi ya. Soal berapakah sunnah-sunnahnya sholat itu? Sunnah-sunnah sholat itu ada 15. Pertama, mengangkat kedua tangan bertetapan dengan kedua belikat atau bahu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada dan di atas pusat. 1. Begini caranya, mengangkat kedua tangan, pangkal tapak tangan tepat pada belikat atau bahu, sedang ujung jari-jarinya tepat pada telinga. Ini termasuk sunnahnya sholat. Sunnahnya mengangkat kedua tangan itu dalam 4 hal, yakni ketika takbiratul ihram akan turun untuk ruku, ketika berdiri dari ruku untuk i'tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. 2. Bersedekap juga termasuk niat-niatnya sholat. Caranya tapak tangan di atas tapak kiri, letaknya di bawah dada dan di atas pusat. Ketiga, membaca doa iftitah. Keempat, membaca ta'awud, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membacanya sesudah doa iftitah dan sebelum al-fatihah. Kelima, membaca ta'min, yakni amin, membacanya sesudah selesai al-fatihah. Keenam, membaca surat sesudah al-fatihah dalam rakaat pertama dan kedua untuk selain makmum. Ini jika imamnya membaca surat dengan suara keras menurut tempatnya. Ketujuh, mengeraskan suara al-fatihah, surat-surat sesudah al-fatihah. Kedelapan, mengucapkan takbir, yakni Allahu Akbar ketika naik dan ketika turun. Kesembilan, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dalam i'tidal. Kesepuluh, membaca tasbih dalam ruku dan sujud masing-masing 3 kali. Dalam ruku tasbihnya ialah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sedangkan dalam sujud ialah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Meletakkan tangan di atas kedua paha serta membeberkan kedua tapak tangan dan jari dilakukan dalam duduk di antara 2 sujud. Ke-11, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dengan membeberkan tapak tangan kiri dan menggenggamkan tapak tangan kanan, kecuali jari telunjuk. Ini dilakukan dalam duduk untuk tasyahud. 1. Beginilah keadaan kedua tapak tangan ketika duduk di antara 2 sujud. 2. Beginilah keadaan kedua tapak tangan ketika duduk untuk tasyahud. Jari telunjuk diangkat dan ketiga jari telunjuk diangkat dan agak lengkung sedikit ke bawah ketika membawa ilah dalam tasyahud, lalu diturunkan sedikit sampai mengucapkan salam pertama. Ke-12, duduk iftirasi, katakannya sulit ya, dalam semua duduk. Duduk ini dilakukan dalam semua duduk. Ke-13, duduk tawarruk, dalam duduk yang terakhir. Begini duduk iftirasi, yaitu tapak kaki kiri diduduki dan tapak kanan ditegakkan dan jari-jarinya dilengkungkan ke muka. Beginilah duduk tawarruk, yaitu kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, sedang tapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya dilengkungkan ke muka. Ke-14, mengucapkan salam yang kedua. Ke-15, niat keluar dari sholat. Bilakah seseorang yang bersembahyang itu sunnah mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Fatihah dan surat sesudah Al-Fatihah itu, dan bilakah sunnah mempertahankannya? Ia supaya mengeraskan dalam rakaat pertama dan kedua dari sholat subuh, maghrib dan isya, serta memperlahankan dalam semua rakyatnya,
Sholat duhur dan asyar juga dalam rakaat ketiga dalam sholat maghrib serta dalam rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya. Selanjutnya, apa sajakah yang membatalkan sholat itu? Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 4. Pertama, berbicara dengan sengaja, seperti dengan teman sebelah, berbicara itu membatalkan sholat. Kedua, melakukan 3 gerakan yang berturut-turut. Jadi jika kalian mengukur itu tidak boleh keras-keras. Jadi itu harus 1, 2, 3. Jika melebihi itu bisa membatalkan sholat. Ketiga, makan dan minum. Seperti Anda sholat tetapi Anda di mulut Anda masih ada makanannya masih menempel dan Anda menelannya, itu bisa membatalkan sholat. Keempat, meninggalkan sesuatu rukun dari rukun-rukunnya sholat atau ketinggalan sesuatu syarat-syaratnya sholat. Itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya, bagaimanakah hukumnya seseorang yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat dengan sebab kelupaan? Ia supaya mendatanginya, yakni mengerjakan rukun yang terlupakan tadi apabila ia ingat, lalu ia bersujud syahwi sebab lupa. Apakah sujud sahwi itu? Yaitu mengerjakan 2 kali sujud sesudah selesai membaca tasyahud akhir dan sebelumnya mengucapkan salam. Selanjutnya, apakah yang kamu ucapkan dalam sujud syahwi? Yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya, maha suci zat Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Selanjutnya, bagaimanakah hukumnya orang-orang yang meninggalkan sunnah golongan sunnah abadalnya sholat dengan sebab kelupaan? Jawab, ia tidak perlu mendatanginya atau tidak perlu mengerjakan sunnah abad itu, tetapi ia hendak melakukan sujud sahwi yang seperti tadi itu. Selanjutnya, bagaimanakah hukumnya seseorang yang meninggalkan sunnah dari golongan sunnahnya sholat itu? Ia tidak perlu mendatanginya dan tidak perlu pula melakukan sujud sahwi. Selanjutnya, bagaimanakah hukumnya orang yang tidak kuasa, yakni tidak dapat berdiri dalam melakukan sholat yang difardukan? Ia boleh bersembahyang sambil duduk jikalau dia kuasa duduk, supaya bersembahyang sambil tidur miring jikalau ia tidak kuasa tidur miring, supaya bersembahyang sambil tidur telentang. Adapun sholat sunnah, maka orang yang kuasa berdiri boleh saja bersembahyang sunnah sambil duduk atau tidur miring. Itulah bab-bab tentang sholat ya. Tadi saya lanjutkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya.